Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita akan masuk ke Bina Diri dan Bina Gerak atau BDBG. Jika anak tunagrahita memiliki program Bina Diri, tapi anak tunadaksa memiliki program Bina Diri dan Bina Gerak. Jadi tidak hanya Bina Diri ya teman-teman, ada Bina Geraknya. Jadi BDBG. Nah, jadi Bina Diri dan Bina Gerak adalah pengembangan gerak merupakan suatu upaya pendidikan dalam bentuk kegiatan dan latihan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bagi anak tunadaksa untuk membina gerakannya dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Nah, adapun ruang lingkup Bina Diri, Bina Gerak tunadaksa ada 6. Yang pertama ada kebersihan badan, yang kedua makan minum, yang ketiga berpakaian, yang keempat berhias, yang kelima keselamatan diri, dan yang keenam adaptasi lingkungan. Atau bila disingkat bab KKM. Nah, B itu berpakaian, A itu adaptasi lingkungan, B itu berhias, KKM itu kebersihan badan, keselamatan diri, makan dan minum. Nah, adapun tujuan dari Bina Diri Bina Gerak menurut Kasbini tahun 2010, yang pertama, mengungkapkan bahwa tujuan dari Bina Diri dan Bina Gerak anak tunagrahita yang pertama yaitu anak mampu menggerakkan ototnya dengan serasi, sehat, dan kuat, sehingga mampu melakukan gerakan sesuai dengan fungsinya. Lalu yang kedua, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada untuk otot fungsi menyesuaikan sehari-hari. Nah, senada dengan pendapat tersebut di atas, Musafak tahun 2010 mengungkapkan bahwa sesuai dengan kondisi anak tunadaksa, maka tujuan layanan Bina Diri yaitu ada 4. Yang pertama, agar anak tunadaksa memiliki keterampilan dalam mengurus dirinya sendiri. Yang kedua, agar anak tunadaksa dapat menjaga kebersihan badan dan kesehatan dirinya sendiri. Yang ketiga, agar anak tumbuh rasa percaya diri karena telah mampu mengurus dirinya sendiri. Dan yang keempat, agar anak tidak canggung dalam beradaptasi dengan lingkungan. Nah, jadi ada Ru, Sihat, PD, Dapling. Nah, Ru ini yaitu dapat mengurus dirinya sendiri, Sihat ini dapat mengurus kebersihan dan kesehatan dirinya sendiri. PD ini percaya diri, Dapling yaitu adaptasi dengan lingkungan. Lalu adapun tujuan dari Bina Diri Bina Gerak menurut Depdiknas tahun 2001, berdasarkan pencapaian di atas, maka mata pelajaran Bina Diri dan Bina Gerak mencakup 2 tujuan, yakni yang pertama tujuan umum, yaitu mata pelajaran Bina Diri dan Bina Gerak bertujuan agar siswa memiliki
pengetahuan, sikap, dan nilai, serta kemampuan sensorik sebagai bekal agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun tujuan khususnya, mata pelajaran Bina Diri dan Bina Gerak pada SDLB Tunadaksa bertujuan agar siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bina diri dan bina gerak pada tingkat pemahaman. Nah, jadi ada tujuan umum dan khusus. Adapun rambu-rambu dalam merumuskan tujuan, ada 4. Yang pertama, harus ada dalam batas kemampuan siswa untuk mencapainya. Untuk itu, perlu dipertimbangkan kemampuan awal siswa, bisa melalui asesmen ya teman-teman. Yang kedua, harus dirumuskan dengan kata-kata operasional yang menggambarkan perilaku yang diinginkan secara spesifik dengan berbagai kondisinya. Yang ketiga, diprioritaskan yang dicapai adalah kemampuan praktis dan fungsional. Yang keempat, harus sesuai dengan usia kronologi siswa untuk non-kognitifnya. Nah, jadi ada BPPU, yaitu batas kemampuan siswa, lalu perilaku yang diinginkan, lalu praktis dan fungsional, lalu memperhatikan usia kronologis untuk yang kemampuan non-kognitif. Seperti itu ya teman-teman. Lalu ada fungsi bina diri dan bina gerak menurut Sri Widati, Nia Sutisna, dan Kasmini tahun 2010. Mengungkapkan bahwa pengajaran bina diri dan bina gerak bagi siswa tunadaksa berfungsi yang pertama, mengembangkan kemampuan anggota badan yang mengalami kesulitan bergerak agar dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, mengembangkan dan melatih siswa secara berkesinambungan agar mampu mengatasi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, membina siswa agar memahami dan menyadari hubungan antara pelatih atau guru dengan pribadinya agar terjalin kontak atau hubungan secara harmonis. Nah, jadi mengembangkan ada 3 ya teman-teman. Kesulitan gerak, yaitu mengembangkan kemampuan anggota badan yang mengalami kesulitan gerak. Lalu kebutuhan hidup, yaitu agar dapat mengatasi kebutuhan hidupnya. Lalu harmonis ini agar terjalin kontak atau hubungan secara harmonis, baik dengan pelatih atau gurunya. Lalu lebih lanjut, Depdiknas tahun 2001, sejalan dengan pengertian dan tujuan Bina Gerak untuk tunadaksa, maka mata pelajaran Bina Gerak siswa SLB tunadaksa mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan anggota badan yang mengalami kesulitan bergerak agar dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, mengembangkan dan melatih siswa secara berkesinambungan agar mampu mengatasi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, membina siswa agar memahami dan menyadari hubungan antara pelatih atau guru dengan pribadinya agar terjalin kontak atau hubungan secara harmonis. Jadi anggota badan, kebutuhan hidup, dan harmonis. Nah, lebih lanjut, Depdiknas tahun 2010 menyatakan bahwa untuk mencapai fungsi tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi yang pertama gerak kontrol kepala, yang kedua gerak anggota tubuh, yang ketiga pindah diri, yang keempat gerak koordinasi, yang kelima menolong diri sendiri, yang keenam alat bantu, yang ketujuh penyelamatan diri dari bahaya, dan yang kedelapan permainan. Alban nolong tubuh, kepala dinas pindah, permainan bahaya. Nah, ini ada alat bantu, lalu menolong diri, lalu ada anggota tubuh, lalu ada kontrol kepala, lalu ada gerak koordinasi, lalu ada pindah diri, lalu ada permainan, dan ada penyelamatan diri dari bahaya. Lalu adapun tahapan pelaksanaan Bina Gerak menurut Kasmini Musafak tahun 2010 mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya Bina Gerak dapat melalui yang pertama melalui asesmen, lalu yang kedua kita diagnosa berdasarkan hasil asesmen, yang ketiga berdasarkan diagnosa,
maka kita dapat ditentukan perencanaan bina gerak sesuai dengan pola gerak yang diinginkan. Yang keempat, diteruskan pelaksanaan sesuai urutan rencana. Yang kelima, evaluasi dilaksanakan setelah beberapa kali latihan sesuai dengan kesepakatan atau kebutuhan. Dan yang keenam, seterusnya dilakukan pencatatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi ada as, dik, nos, gerak, urut, catat. Asesmen, diagnosa, lalu diagnosa dapat kita tentukan perencanaan, lalu gerakan sesuai yang diinginkan, lalu urutan, lalu catat ya teman-teman. Nah, adapun tahapan pelaksanaan bina gerak lebih lanjut menurut Kasmini tahun 2010 dan Musafak tahun 2010 menegaskan bahwa yang dibahas dalam prosedur bina diri dan bina gerak meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup materi bina diri dan bina gerak. Yang kedua, langkah-langkah kegiatan. Adapun prinsip dasar bina diri menurut Tarmansyah tahun 2010, yang pertama ada prinsip fungsional bina diri. Nah, ini prinsip fungsional bina diri adalah layanan yang diberikan dalam bentuk latihan-latihan fungsi otot dan sendi. Tujuannya adalah meningkatkan fungsi otot gerak dan sendi agar mencapai kemampuan gerak yang optimal sesuai dengan standar gerak room atau range of motion. Yang kedua, ada prinsip suportif bina diri, adalah latihan atau pembinaan untuk meningkatkan motivasi dan percaya diri bahwa dirinya mempunyai kemampuan yang dapat dikembangkan. Tujuannya adalah menanamkan rasa percaya diri dan motivasi, sehingga mempunyai keyakinan bahwa gangguan atau kecacatan yang dialaminya tidak menjadi hambatan untuk berprestasi. Yang ketiga, prinsip evaluasi bina diri adalah kegiatan layanan atau pembinaan secara terstruktur dan berkelanjutan. Diadakan evaluasi tentang keberhasilan yang telah dicapai dengan standar perkembangan atau kemampuan standar normal. Yang keempat ada prinsip Activity of Daily Living atau ADL. Pembinaan atau latihan yang diberikan mengacu kepada segala aktivitas yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi jika disingkat ada FASEA ya teman-teman. Fungsional, suportif, evaluasi, activity of daily living. Lalu adapun prinsip dasar bina gerak. Tadi kan bina diri ya teman-teman, sekarang bina gerak. Menurut Tarmansyah, ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, prinsip gerakan pasif. Nah, adalah layanan yang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pasif bagi klien yang belum memiliki kemampuan atau kekuatan otot dan sendi. Tujuannya adalah meningkatkan fungsi saraf sel-sel otot dan melancarkan peredaran pembuluh darah. Dalam pelaksanaannya, pelatih lebih aktif dalam menstimulasi otot dan sendi, sementara klien pasif karena kemampuannya masih minim. Secara bertahap, kemampuan gerakannya akan bertambah. Yang kedua, ada prinsip gerakan aktif. Nah, adalah latihan atau pembinaan untuk meningkatkan kemampuan gerak yang telah dimiliki oleh klien. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan gerak sendi sehingga mencapai room atau range of motion yang optimal. Dalam latihan ini, pelatih secara bertahap meningkatkan kemampuan otot-otot sendi klien dengan mengikut sertakan klien secara aktif dibantu pelatih dalam mengoptimalkan gerakan-gerakan otot dan sendi. Yang ketiga, ada prinsip kekuatan, adalah kegiatan layanan atau pembinaan yang diberikan kepada klien dengan menambah beban atau kekuatan secara terstruktur dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kekuatan otot dan sendi sehingga mampu menambah beban atau kekuatan dalam melakukan mobilisasi. Misalnya, pada awalnya klien dapat melangkah 2 langkah dengan bantuan tripod. Maka kita akan latih melangkahnya menjadi 3 langkah dan akhirnya klien mampu berjalan tanpa alat.
Yang keempat, ada prinsip evaluasi. Adalah kegiatan layanan atau pembinaan secara terstruktur dan berkelanjutan. Diadakan evaluasi tentang keberhasilan yang telah dicapai dengan standar perkembangan atau kemampuan standar normal. Lalu yang kelima, prinsip lokomosi dan mobilisasi. Akhir dari bina gerak adalah kemampuan individu dalam mobilisasi atau bergerak. Dalam hal ini, sasaran bina gerak adalah sampai klien dapat berjalan sendiri atau mampu mandiri dalam aktivitas berlokomosi. Misalnya berjalan dengan menggunakan brace, kruk, tripod, kursi roda tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi PAKEL ya teman-teman, jika disingkat yaitu pasif aktif kekuatan, evaluasi, dan lokomosi mobilisasi. Lalu ada rambu-rambu pelaksanaan. Yang pertama, program pengembangan diri dan gerak dibuat tidak berdasarkan jenjang, satuan pendidikan, dan tingkatan kelas, tetapi disesuaikan dengan jenis, klasifikasi, tingkat kemampuan gerak peserta didik, tingkat perkembangan emosi, dan usia. Yang kedua, asesmen tentang kondisi peserta didik tunadaksa perlu diketahui sebelumnya untuk menentukan jenis latihan yang cocok dan sesuai. Yang ketiga, metode, alat pengembangan untuk pelatihan dan evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru. Yang keempat, bentuk latihan pengembangan diri dan gerak sebaiknya bervariasi, menarik perhatian, merangsang emosi, serta menuntun ke arah kesanggupan diri untuk melakukannya. Yang kelima, proses pengembangan dilaksanakan peserta didik dengan mengutamakan aspek sensori motoris dan psikomotor. Yang keenam, penguasaan kemampuan dan indikator tidak harus dilakukan secara berurutan, tetapi guru diberi wewenang untuk memilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi ada 6 urut motor jang guru jenis bervariasi. Nah, urut ini tidak harus dilakukan secara berurutan. Motor itu yaitu mengutamakan aspek sensori motoris atau psikomotor. Jang ini tidak dibuat berdasarkan jenjang. Guru ini sepenuhnya diserahkan kepada guru. Lalu jenis ini harus bervariasi ya teman-teman. Beragam jenis. Nah, lalu bervariasi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.